Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Putusan Hukum, bab terdakwa harus disumpah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pernah ada dua wanita menjahit kulit di sebuah rumah atau sebuah kamar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka keluar dengan telapak tangan tertusuk alat jahit. Lalu dia menuduh temannya. Akhirnya perkara ini dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan semua pengaduan orang diterima begitu saja, pasti akan hilang harta dan darah sebuah kaum. Ingatkanlah wanita itu supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bacakan kepadanya ayat Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Sesungguhnya mereka yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Orang-orang pun mengingatkan perempuan itu dan dia mengakui perbuatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumpah itu diminta dari orang yang dituduh. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suatu pertengkaran di balik pintu kamarnya. Lalu beliau keluar menemui mereka dan bersabda, aku ini hanya seorang manusia biasa, dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Mungkin saja salah seorang dari kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya, sehingga aku menganggapnya benar, kemudian memberikan putusan baginya sesuai pengakuannya. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak seorang muslim, itu bagaikan potongan api neraka yang aku berikan kepadanya. Terserah padanya untuk mengambil atau meninggalkannya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan seorang suami yang kikir dan tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Hindun binti Utbah datang seraya berkata, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada ahli bait di atas bumi yang aku inginkan agar dibinasakan selain ahli baitmu. Namun kini tidak ada ahli bait di atas bumi yang paling aku cintai agar dimuliakan selain ahli baitmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, mungkin kamu hendak mengatakan yang lain. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang suami yang sangat kikir. Apakah berdosa jika aku memberi makan untuk anak-anak kami dari hartanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak jika kamu menggunakannya dengan baik. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas kalian berbuat durhaka terhadap
ibu mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, menghalangi hak orang lain, membicarakan sesuatu yang tiada guna, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.